Silakan Pak Agus, tafadhal. Terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala quwata illa billah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam tidak terasa batch ke-11 ya. Kalau dalam presentasi saya menandainya ini adalah presentasi yang ke-50 karena setiap yang ke-6 dalam suatu batch kita ada diskusi bebas. Jadi kalau di total sebetulnya pertemuan kita kira-kira sudah 55 atau 56 kali. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mengkaji hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Dan saya termasuk yang sangat mengapresiasi ini forum yang luar biasa dari sekian banyak forum yang saya diminta untuk memberikan sharing-sharing di situ. Karena sangat terstruktur. Nah, sehingga saya banyak berharap memang kepada forum ini untuk mendapatkan gambaran yang holistik, yang komprehensif dari pengajaran Islam ini. Karena kalau tidak terstruktur itu lompat-lompat dan biasanya parsial pemahamannya terus jadi tidak utuh. Alhamdulillah, hari ini kita memiliki satu kajian yang menarik yang diminta oleh kawan-kawan, yaitu 24 jam bersama Allah. Sesungguhnya buku yang berjudul 24 jam bersama Allah itu bukan tulisan saya, tetapi tulisan kakak saya, Taufik Jafri, ya, kebetulan gurunya sama, kita berguru kepada ayahanda kita sendiri, yaitu Syekh Jafri Karim. Tetapi saya di situ diminta untuk memberikan kata pengantar. Sehingga kajian kita kali ini, presentasi 24 jam bersama Allah kali ini adalah versi saya, ya, bukan versi di buku itu, tetapi versi saya mencoba merangkum dari seluruh buku-buku yang sudah pernah saya tulis, yang selalu endingnya itu terkait dengan ketauhidan. Salah satunya yang tadi disebut Pak Dahrial adalah buku Bersatu dengan Allah, yang mengajarkan inti ketauhidan di dalam Islam, dan ini kontroversial. Oke, kita coba saya share dulu materinya. Ya, 24 jam bersama Allah. Ini menjadi kajian lanjutan dari yang sudah kita bahas di episode yang lalu, yang berjudul Khusyuk Berbisik-bisik dengan Allah. Itu adalah salah satu buku saya yang mencoba mendalami bagaimana kita ini bisa membangun kualitas interaksi dengan Allah, khususnya di dalam sholat, yang kemudian kita kenal sebagai khusyuk. Dan kita sudah mengeksplor, mendefinisikan, dan kemudian memberikan contoh-contoh kasusnya, apa yang dimaksud dengan khusyuk itu. Tetapi hari ini kita akan melanjutkan lagi, kekhusyuan itu ternyata diajarkan oleh Al-Quran, bukan hanya di dalam sholat, melainkan kekhusyuan yang di luar sholat. Kalau sholat itu hanya beberapa menit, ya, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit per sholat. Kalau 15 menit per sholat, ya, itu kebanyakan sudah cukup lama, dikalikan 5 kali sholat, ya sehari cuma 75 menit, ya kira-kira 1 jam, lebih 1 jam seperempat. Tetapi Al-Quran sesungguhnya bukan mengajarkan dalam jumlah menit itu untuk berinteraksi dengan Allah, untuk mengingat Allah, untuk khusyuk kepadanya, melainkan sesungguhnya dalam seluruh aktivitas kita 24 jam senantiasa bersama Allah, ya. Oke, kita mencoba mulai membahasnya dari kita kaitkan dengan kekhusyuan. Bagaimana Al-Quran menceritakan kekhusyuan dan kemudian kaitannya dengan ingat kepada Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surat An-Nisa misalnya 103, fa'idha qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka apabila kamu telah selesai sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Jadi Masya Allah, seringkali kita ini ingat kepada Allah hanya di dalam sholat. Ya, jadi khusyuk itu kalau didefinisikan secara ringkas, secara sederhana, adalah ingat Allah.
senantiasa nyambung dengan Allah, Allah memenuhi horizon kesadarannya. Nah, orang yang senantiasa ingat Allah inilah yang disebut khusyuk. Biasanya itu kita lakukan, kita usahakan hanya di dalam sholat. Tetapi ternyata Allah memerintahkan kepada kita, bila kamu telah selesai sholat, tetaplah, teruslah ingat kepada Allah di waktu berdiri, duduk atau berbaring. Ini menggambarkan semua aktivitas kita seharian diwakili oleh duduk, berdiri, duduk, berbaring. Itu adalah menggambarkan bahwa dalam seluruh aktivitas kita bukan cuma berdiri, berjalan, duduk, bekerja di kantor dan sebagainya. Pada saat berbaring pun, artinya tidur-tiduran atau bahkan dalam kondisi tidur, itu dilatih untuk tetap menyambung kepada Allah. Setidak-tidaknya menjelang tidur itu sudah disambungkan dengan Allah, dan bangun tidur sudah disambungkan juga dengan Allah. Itu kalau di kalangan pelaku tasawuf, ya pelaku tarekat itu dilatih, bahkan di dalam tidur itu tetap hatinya nyambung kepada Allah. Kita sudah membahas tentang kesadaran. Ada kesadaran yang awareness, ada kesadaran yang consciousness. Kesadaran yang awareness memang terkait dengan keterjagaan yang diukur, bisa diukur dengan Glasgow Coma Scale, bahwa orang yang tidur lelap ya berarti sudah tidak terjaga. Tetapi itu adalah level kesadaran permukaan, karena di dalamnya lagi yang lebih halus ada yang disebut consciousness. Nah, pada orang-orang yang mempelajari tasawuf, mempelajari tarekat, itu masuk kepada spiritualitas yang dalam, kepada consciousness itu. Oke. Jadi poin penting di ayat ini adalah mengajarkan kepada kita, ingat Allah itu bukan hanya di dalam sholat. Meskipun sholat itu digambarkan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tetapi ternyata sesudah sholat itu diperintahkan lagi untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Oke, itu ya ayat yang pertama. Yang kedua digambarkan di ayat yang berbeda dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah keutamaan yang paling besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini menggunakan kata penegas. Wala, la itu adalah penegas, kot penegas, inna penegas. Itu artinya ada sesuatu yang digaris tebali di situ. Diyakinkan. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah itu, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu adalah akbar. Bukan cuma kabir, besar, tapi akbar, lebih besar atau paling besar dibandingkan apapun. Sehingga itu menjadi poin yang sangat penting, yang sangat mendasar terkait dengan segala aktivitas. Di dalam beragama ini sesungguhnya poinnya adalah Allah. Ya, kita sudah dalam sejumlah episode terus menegaskan ini, bahwa landasan beragama kita sesungguhnya adalah tauhid, yaitu ingat Allah, mengagungkan Allah yang esa, yang segala-galanya. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah adalah sesuatu yang sangat besar, bahkan paling besar, paling utama dibandingkan apapun kegiatannya di dalam beragama ini, apalagi dalam kehidupan. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kita ini benar-benar ingat apa enggak? Benar-benar zikrullah apa enggak? Apakah cuma sekedar mengucapkan kalimat zikir, subhanallah, 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 tapi hatinya tidak menghadirkan Allah di dalam kesadaran kita. Ya, jadi ini ada kedalaman di sini. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Apakah kita sudah benar-benar mengingat Allah itu? Karena ini tidak kelihatan di luar. Mengingat Allah itu ada di dalam jiwa kita, di dalam kesadaran kita.
Bukan berarti orang yang pegang tasbih yang terus mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah. Itu hatinya ingat Allah, bisa saja enggak. Ya, jadi ini menjadi poin penting yang sangat mendalam. Khusyuk adalah senantiasa ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, dicontohkan orang yang senantiasa khusyuk itu adalah seorang hamba ya yang diceritakan Al-Qur'an, yaitu Nabi Zakaria, dan sesungguhnya para nabi yang lain, atau ada lagi yang disebut sebagai ulul albab, hamba-hamba yang soleh, ya, hamba yang sadikin, dan seterusnya. Zakaria adalah contoh hamba yang khusyuk. Maka kami memperkenankan doanya. Ya, jadi orang-orang kalau khusyuk, orang-orang yang khusyuk itu mustajab. Doanya itu mustajabah. Maka kami perkenankan doa Zakaria dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebajikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk kepada kami. Wa kanu lana khosyi'in. Dan adalah mereka kepada kami senantiasa khusyuk. Surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi digambarkan di sini orang-orang yang khusyuk, yang senantiasa curhatnya itu hanya kepada Allah dalam hal apapun. Masalah-masalah yang dihadapi, pokoknya kembalinya kepada Allah aja. Selalu ada masalah, ingat Allah. Ada masalah lain lagi, ingat Allah lagi. Dalam kondisi apapun, bahkan bersyukur bukan masalah dalam arti ujian, penderitaan, dan sebagainya, tetapi kenikmatan itu bersyukur kepada Allah. Ya, itu adalah tipikal orang yang khusyuk, dia bersegera di dalam kebajikan. Eagerly. Jadi ada satu antusiasme di dalam melakukan kebajikan, bukan sebuah keterpaksaan. Kalau keterpaksaan yang teringat itu bukan Allahnya, tapi yang teringat adalah bebannya, gitu ya. Aduh, sudah disuruh ini lagi, suruh ibadah itu lagi, suruh. Tetapi orang yang khusyuk itu yang diingat adalah Allah dan kemudian melakukan kebajikan karena Allah semata. Dan ketika berdoa digambarkan dengan ungkapan harap-harap cemas. Artinya penuh penghayatan. Ada perasaan, ya, emosional. Perasaan terharu, perasaan takut, perasaan penuh harap, perasaan gembira, perasaan dan sebagainya. Harap-harap cemas. Artinya emosional. Sesungguhnya interaksi dengan Allah itu bersifat emosional, yang disebut sebagai tazakur. Berbeda dengan tafakur. Kalau tafakur itu tidak emosional tapi rasional. Logik, rasional, empirik, pembuktian data-data dan sebagainya. Tidak harus melibatkan emosi. Tetapi kalau interaksi dengan Allah, tazakur, yadzakurunallah, itu bersifat emosional, penuh penghayatan. Perasaannya terlibat di situ. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk. Nah, yang menarik itu menggunakan kata wakanu lana khosyi'in. Itu berasal dari kata khosya'a, yakhsya'u, ya, dari kata kerja yang terikat oleh waktu. Khosya'a itu bentuk lampau, fi'il madhi. Orang yang tunduk, yang nyambung berinteraksinya dengan Allah. Yakhsya'u itu present tense, cara sekarang dan ke masa depan. Tapi menariknya kata khosyi'in ini tidak terikat waktu. Jadi kalau di dalam grammarnya bahasa Arab disebut sebagai masdar, bentuk pembendaan dari kata kerja yang kemudian tidak terikat oleh waktu, apakah kemarin, apakah sekarang, apakah nanti. Wa kanu lana khosyi'in, dan adalah mereka itu khusyuk, senantiasa khusyuk kepada kami. Jadi orang-orang yang sudah bisa melakukan istiqomah di dalam kekhusyuannya setiap saat, maka disebutlah sebagai khosyi'in.
Dan Zakaria adalah salah satu contohnya. Demikian juga orang yang beriman itu menjadi khusyuk di dalam sholat dan juga di luar sholat. Di dalam sholatnya digambarkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Itu juga menggunakan kata penegas. Qad, sungguh, beruntung, aflaha, menang, beruntung, sukses. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk. Nah, ini juga menggunakan pembendaan. Ya. Orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Orang beriman itu adalah tipikalnya bisa khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini menjadi salah satu definisi. Jadi kalau kita ini sholatnya belum bisa khusyuk, yaitu tanda-tanda terkait dengan tingkatan keimanan kita. Semakin beriman, iman itu adalah yakin, ya. Ilmu yakin, ilmunya banyak sehingga dia yakin. Ainul yakin, pengalamannya banyak sehingga dia bertambah yakin. Hakul yakin, berkali-kali mendapatkan bukti kebenaran itu sehingga menjadi hakul yakin. Itu adalah orang beriman. Maka dia menjadi khusyuk di dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu apa? Kita sudah membahas detailnya di episode yang lalu. Tetapi poin pentingnya, kalau diringkas sederhana, hatinya itu nyambung kepada Allah. Menghadapi masalah apapun, teringat kepada apapun, itu kembalinya adalah kepada Allah. Oke, orang yang beriman, khusyuk sholatnya. Nah, apa itu khusyuk? Nah, ini ada satu penjelasan ringkas yang menarik ya diberikan di ayat ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jadi sholat itu salah satu fungsinya adalah minta tolong, curhat kepada Allah atas segala masalah kita dan kemudian kita minta tolong. Selain aqimis sholata lidzikri, salat itu adalah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Juga selain inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah memberikan karunia yang banyak, maka untuk bersyukur itu diperintahkan sholat. Jadi sholat itu tujuannya 3. Satu adalah aqimis sholata lidzikri, untuk berzikir mengingat Allah. Yang kedua adalah wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Ya, jadi itu poin yang kemarin kita dalami di episode yang lalu. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian ada penekanan di sini. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi menjadikan sholat kita sebagai tempat curhat, sebagai minta tolong, itu banyak orang yang tidak bisa melakukan itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang nyambung hatinya kepada Allah. Nah, kemudian dijelaskan di situ, siapakah orang yang disebut khusyuk itu ya? Illa 'alal khasyiin, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka bertemu dengan Tuhannya dan meyakini bahwa dia kembali kepadanya. Jadi menarik ini, menggunakan kalimat alladzina yadunnuna. Zon itu dugaan, persepsi. Tetapi dikombinasikan dengan annahum mulaqu rabbihim, dengan penegasan keyakinan, dugaan yang sangat meyakinkan gitu ya. Mulaqu rabbihim,
Dia itu berjumpa dengan Tuhannya. Nah, di sini saya kasih penjelasan sedikit ya, mulaku, bertemu, itu juga dalam bentuk masdar, dalam bentuk yang tidak terikat waktu. Kalau yang terikat waktu biasanya dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja. Laqa yulaki itu dulu ya, past tense atau fi'il madi, dan ke depan present tense yulaki. Tetapi yang digunakan adalah orang yang khusyuk itu adalah orang yang alladzina yadulluna annahum mulaku rabbihim. Dia meyakini bahwa dia bertemu. Kapan itu? Kapan saja. Bisa bermakna dulu, bisa bermakna sekarang, bisa bermakna nanti, tidak terikat waktu. Orang yang merasa bertemu dalam keyakinannya dia, dalam zonnya, di dalam dugaannya, dalam persepsinya, dia merasa sudah bertemu dengan Allah. Dan wa annahum ilahi raji'un, dan kembali kepadanya. Kembali sini bukan bermakna hanya kembali dalam arti meninggal, wafat, tetapi mengembalikan segala urusan kita. Apa-apa dikembalikannya kepada Allah. Ada masalah dikembalikan pada Allah, ada diberi kenikmatan kembalinya kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai kekhusyuan. Orang-orang yang senantiasa merasa bertemu dengan Allah di dalam segala aktivitasnya dan mengembalikan segalanya, segala urusannya hanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang begini, ini bukan hanya khusyuk di dalam sholat, melainkan digambarkan di luar sholat dia sudah khusyuk, dan ketika menjalankan sholat, maka perasaan khusyuk itu terbawa. Di luar sholat saja dia bisa khusyuk, senantiasa merasakan kehadiran Allah, dan senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Allah, apalagi di dalam sholat, yang sudah diniati dengan secara khusus, untuk zikrullah, untuk wasta'inu bisobri wassalah, untuk fasalli li rabbika. Jadi pasti semestinya menjadi lebih khusyuk di dalam sholat itu. Maka tadi disebutlah, beruntunglah orang-orang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang beriman menang dia karena di dalam sholatnya dia bisa khusyuk. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan sesungguhnya khusyuk di dalam sholat saja, tetapi khusyuk harus sudah dimulai dari luar sholat itu. Karena itu di ayat ini dikatakan sesungguhnya yang demikian itu berat, sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang memang bertipikal khusyuk. Sejak di luar sholatnya dia sudah khusyuk, maka di dalam sholat dia menjadi lebih khusyuk. Nah, dalam sejumlah ayat digambarkan siapa itu hamba-hamba yang senantiasa khusyuk itu, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitasnya. Ini ayat favorit yang selalu saya tonjolkan di dalam atau garis tebali di dalam berbagai kajian, karena ini diulang-ulang oleh Al-Quran dan menjadi role model. Role model bagaimana seharusnya kita ini membangun proses spiritualitas kita. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam hari, ya, menunjukkan berbagai peristiwa jagat raya. Langit dan bumi bendanya, bergantinya malam dan siang hari adalah peristiwa yang ada di dalamnya. Itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Bagi para ulul albab. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Yadhkurunallah, zikrullah. Hanya berzikir, mengingat Allah, berinteraksi dengan Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Luar biasa ini ya. Ketika kita membangun kedalaman, kita mendapat nuansanya itu luar biasa. Khusyuk dia. Selalu orientasinya itu kepada Allah. Tetapi kemudian ditambahkan lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Dan mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna itu berpikir berulang-ulang, bukan cuma sekali. Ada penegasan di sini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berpikir dan berpikir terus-menerus sampai dia mendapatkan kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami. Luar biasa, ujungnya itu kepada Tuhan kami, bukan kepada yang lain-lain. Berbeda dengan para ilmuwan sekuler yang ketika menemukan suatu rumusan, suatu formula, suatu teori, tidak kembali kepada Allah. Tetapi orang yang khusyuk, di sini digambarkan sebagai ulul albab, itu totalitas dia. Dan selalu ujungnya adalah ketauhidan. Dalam keadaan apapun dia ingat Allah dan bertafakur berulang kali, berkali-kali sepanjang hidupnya terhadap segala macam ciptaan yang ada di alam semesta ini, sampai dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka, ujungnya adalah pujian kepada Allah. Maha suci Engkau, tidak ada kekurangannya sedikit pun Engkau. Maha hebat Engkau, maha segala-galanya. Itu adalah makna yang terkandung di dalam subhanaka. Pujian yang sempurna, ya, tidak ada cacat sedikit pun. Subhanaka. Fakina azabannar, hindarkanlah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka, karena betapa bodohnya kami selama ini. Jadi ini sebuah ungkapan proses spiritualitas yang luar biasa yang digambarkan oleh ayat ini, yang kita pernah membahasnya. Nabi itu sampai menangis semalaman mendapatkan wahyu ini ketika beliau berada di Madinah waktu itu. Turun di malamnya sampai subuh, Nabi itu masih menangis, sembab matanya berurai air mata, ya, dikarenakan menerima wahyu yang bukan wahyu peribadatan khusus, bukan wahyu yang menegur, memarahi Nabi atau apapun, tetapi wahyu ilmu pengetahuan. Dicontohkan seorang ulul albab yang kualitasnya digambarkan sebagai hamba yang khusyuk, yang memadukan antara zikir dengan tafakur, ya, tazakur dan tafakur, dan ujung-ujungnya adalah ungkapan memuji Allah, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah. Ini adalah seorang ulul albab yang qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, terus nyambung. Yang ini menggambarkan berarti segala aktivitasnya. Oke. Nah, kalau sudah begitu, Bapak dan Ibu sekalian, maka akan bertaburan hikmah itu. Hikmah itu adalah ilmu yang mendalam. Hikmah, ilmu-ilmu yang mungkin tidak banyak orang yang memahami itu, karena ada kedalaman dan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bijak. Ya, kita pernah membahas antara orang yang pandai dengan orang yang bijak. Orang yang berilmu dengan orang yang penuh hikmah. Itu lebih tinggi orang yang bijak. Orang yang berilmu belum tentu bijaksana. Tetapi kalau orang yang bijaksana sudah pasti dia berilmu. Nah, ini Allah menggambarkan tentang hikmah yang dikaruniakan bertaburan kepada orang-orang yang bisa menjadikan dirinya dalam posisi ulul albab itu tadi. Senantiasa dalam kondisi zikrullah, ingat Allah dalam keadaan apapun, dan senantiasa bertafakur dalam kondisi apapun. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu Allah, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Nah, penutupnya wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali para ulul albab.
diterjemahkan sebagai orang-orang yang menggunakan totalitas akalnya. Akal itu bukan hanya logika, rasionalitas, analisa, data-data empirik, ya scientific. Bukan cuma itu. Karena di dalam akal itu juga ada penghayatan, ada emosi. Jadi ada kecerdasan intelektualitas atau intelektual dan kecerdasan emosional. Perpaduan itulah yang disebut sebagai akal sehat di dalam Islam, dan digambarkan ikonnya adalah ulul albab. Ini kalau tidak dijelentrehkan seakan-akan ulul albab itu hanya bertafakur. Bukan. Dia bertazakur plus bertafakur. Ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan paripurna. Nah, hanya dialah, para ulul albab inilah yang akan bisa mendapatkan pelajaran, mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah yang bertaburan di seluruh jagat raya, di seluruh peristiwa yang kita alami. Termasuk ketika membaca Al-Quran, dengan sangat tegas Allah menggambarkan yang bisa memahami Al-Quran itu ya para ulul albab itu. Bukan hanya orang yang bertafakur secara keilmuan, memiliki ilmu tafsir Quran, tetapi konteksnya hanya sebagai keilmuan yang bertafakur. Ini orientalis pun bisa melakukan itu, karena dia sudah memahami syarat-syarat untuk, gitu ya, katanya memahami Al-Quran, syaratnya adalah 1, 2, 3, belasan ayat, belasan syarat. Tetapi dia belum tentu mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran itu. Karena yang bisa mendapatkan hikmah mempelajari yang terkandung di dalamnya itu adalah para ulul albab. Bukan hanya tafakur, tetapi juga tazakur dan mengorientasikannya hanya kepada Allah. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di dalamnya isinya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat yang mendalam, yang memiliki hikmah-hikmah sangat luas dan mendalam. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, ya, meskipun dia memiliki syarat keilmuan dalam arti tafakur, tetapi hatinya itu condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya, ya, untuk menimbulkan fitnah, arahnya sudah negatif, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, ya ini dikaitkan dengan orang yang disebut ulul albab tadi, dia berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu semuanya, jangan cuma diambil sebagian-sebagian, dan kemudian memunculkan fitnah, memunculkan takwil-takwil yang tidak seperti yang seharusnya, dikarenakan hanya mengambil sebagian, ya. Di ayat yang di atas ini mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat mutasyabihat. Tapi orang yang mendalam ilmunya, para ulul albab, itu mengatakan kami beriman, dan beriman itu adalah proses keilmuan, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Artinya harus diambil secara komprehensif ayat-ayat mutasyabihat. Kalau tidak, itu bisa menimbulkan fitnah. Dan yang menarik penutupnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, dari dalam Al-Quran ini, melainkan para ulul albab. Surat Ali Imran ayat 7. Jadi luar biasa, ini dijadikan role model oleh Allah sebagai orang yang memiliki akal kecerdasan paripurna. Oke. Penuh dengan hikmah, baik di alam semesta, ayat-ayat kauniyah, maupun di dalam Al-Quran, ayat-ayat kauliyah, di mana hikmah itu tak habis ditulis dengan tinta 7 lautan. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, walau annama fil ardi min sajaratin aklam, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, ma nafidat kalimatullah,
Innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan dijadikan tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habis dituliskan hikmah-hikmah, kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Innallaha azizun hakim. Kata hakim, ya itu ada kaitannya dengan hikmah. Allah yang Maha Bijaksana, sumber segala hikmah. Makanya tadi dikatakan yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah, dia telah mendapatkan karunia yang sangat banyak. Karena memang sedemikian banyaknya hikmah yang terhampar di alam semesta, di dalam semua peristiwa yang kita lewati. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda, pelajaran, hikmah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling dari. Surat Yusuf 105. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada orang-orang yang berilmu tapi tidak bijaksana. Dia tidak ketemu dengan Allah, tidak menganggapnya itu sebagai tanda-tanda eksistensi Allah. Bahkan orang-orang yang sekuler dan apalagi orang-orang ateis itu malah mempelajari segala macam ilmu, ya, tanda-tanda ini. Justru untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini ada dengan sendirinya dan seterusnya, tapi mereka mengalami kegagalan, ya. Gagal total sampai sekarang, tidak pernah bisa membuktikan bahwa segala sesuatu itu muncul dengan sendirinya. Senantiasa ada yang menjadi sumber dari keberadaan itu. Keberadaan tidak pernah muncul dari ketidakberadaan. Kalau tidak ada, ya selamanya tidak ada, namanya tidak ada. Maka segala yang ada ini pasti muncul dari yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya pasti muncul dari yang ada sebelumnya lagi. Dan yang ada sebelumnya itu muncul terus, ujungnya pasti dari yang maha ada. Nah, gitu ya. Jadi logikanya sederhana sesungguhnya, tetapi orang yang hatinya tertutup itu sudah, ya, membuat pilihan. Karena memang Allah memberikan keleluasaan untuk memilih, bahkan untuk ingkar kepada Allah. Oke, sebetulnya terhampar di mana-mana, di penjuru bumi dan pada diri kita sendiri. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda, pelajaran, hikmah bagi orang yang meyakini. Orang yang berproses menuju pada keyakinan itu tidak tiba-tiba, kan? Ada proses keilmuannya. Gunakan akal untuk mempelajari, memahami ilmunya, ilmu yakin. Berinteraksi secara langsung, menjadi experience-nya, menjadi pengalamannya, yang dialami sendiri, menjadi ainul yakin. Berkali-kali terbukti menjadi sebuah hukum kalau di dalam sains, maka itu hakul yakin. Di bumi itu terdapat tanda-tanda hikmah-hikmah bagi orang yang berproses menuju pada keyakinan. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri. Ketika kita mempelajari, masuk ke dalam diri kita, Masya Allah, kita akan bertemu, ya, dengan bukti-bukti keyakinan kita itu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak mengamati? Nah, ini adalah proses ainul yakin. Karena perintahnya adalah interaksi, praktek. Praktek bukan hanya difahamkan secara teori oleh orang lain, tetapi sudah melakukan proses pengalaman sendiri, mengamati sendiri, mengobservasi, dan menemukan bukti-buktinya sendiri. Di seluruh penjuru bumi, di dalam diri kita, dan seterusnya, semuanya pasti akan mengarahkan seseorang itu pada pertemuannya dengan Allah. Sehingga dalam banyak ayat Allah mengatakan, di antaranya ayat berikut ini, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya itu.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'annakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berproses menuju keyakinan, itu adalah orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah, praktekkan dalam kehidupan, karena ketakwaan itu levelnya pada praktek. Keimanan itu pada komitmen, pada inner cosmos, tetapi ketakwaan itu adalah menjalankan dalam praktek. Bertakwalah kepada Allah hanya karena Allah saja. Dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini luar biasa perintah Al-Quran kepada kita. Petunjuknya sudah jelas, tetapi itu kan teori. Al-Quran itu kan boleh dikatakan sebagai petunjuk atau teori saja. Ketika tidak dipraktekkan, ya maka nggak ketemu. Kita boleh yakin, ilmu yakin, tetapi tidak ainul yakin, apalagi hakul yakin. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, menuju kepada Allah, karena orang yang khusyuk, ya kembali kepada ujung tadi, itu adalah orang yang sedang berproses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nantinya akan kembali kepada Allah, ya bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Cari jalan mendekatkan diri kepadanya dan bersungguh-sungguhlah. Beragama ini bukan kebetulan. Beragama ini bukan sekedar menggelinding mengikuti sudahlah gitu ya, mengalir saja seperti air mengalir, bukan. Karena kalau nanti air itu dibiarkan mengalir tanpa arah, bisa masuk selokan, masuk comberan, tidak masuk ke danau yang indah, ya sungai yang indah, yang jernih, atau laut yang luas dan indah. Jadi tidak boleh menggelinding begitu saja. Kalau menggelinding bisa masuk jurang dan seterusnya. Maka ada kesengajaan. Beragama adalah kesengajaan. Bersungguh-sungguhlah di mana? Di jalannya. Jangan di jalan yang lain. Supaya kamu mendapat kemenangan, keberuntungan. On the track. Di atas sirotol mustaqim, di jalan yang lurus, bukan di jalan yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu memang ya memberi kebebasan awalnya. Tetapi kemudian diberi petunjuk. Nih arahnya, nih koridornya. Mau ke sana, mau ke sini boleh, mau beragama atau enggak boleh, mau menjauhi Allah atau mendekati Allah boleh, tetapi dengan segala konsekuensinya gitu ya. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, kullu nafsin bima kasabat rahina. Bagi siapa saja yang mau maju, mau mundur, dipersilahkan. Tapi setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Diberi kebebasan. Allah tidak pernah memaksa. Dan seterusnya. Tetapi kita disuruh mempelajari. Fitrah kita adalah ini. Kalau kita kembali ke fitrah, maka kita berada di jalan Allah. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka kita akan ketemu ujung dari jalan itu kembali kepada Allah. Bahkan sepanjang jalan itu sesungguhnya adalah jalan Allah yang berisi penuh dengan kebajikan, penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan seterusnya. Oke, jadi kita terus disuruh mencari jalan, mendekatkan diri kepada Allah. Jika bersungguh-sungguh, pasti ketemu. Gitu ya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, siapa saja, sesungguhnya jika kamu berusaha sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu bertemu dengannya. Jadi beragama sekali lagi adalah sebuah kesengajaan, dan nilai kita di dalam berspiritual ini sesungguhnya adalah usaha kita. Kesengajaan yang kita bangun, atau disebut sebagai jihad, bukan hanya dalam konteks perang, tetapi jihad dalam arti bersungguh-sungguh. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa bersungguh-sungguh berjihad, maka jihadnya itu, usahanya itu sesungguhnya bagi dirinya sendiri. Man jadda wajada.
Barang siapa bersungguh-sungguh istiqomah terus-menerus berada di situ, wajada akan bertemu, akan mewujud di dalam hasil yang dia capai karena kesungguhannya itu. Jadi ini menjadi apa ya, semangat utama di dalam Al-Qur'an, kesungguhan. Karena beragama sesungguhnya yang dinilai adalah kesungguhan itu, bukan hasilnya, Bapak Ibu. Hasil itu terserah Allah, tetapi Allah tidak pernah menyalahi janji. Tidak ada orang yang berproses dengan baik ketemunya jelek, itu nggak ada. Kalau berproses dengan baik pasti ketemunya baik, berproses jelek ketemunya jelek. Dan itu orang teknik sangat paham dengan itu. Membuat mesin otomatis, variabel prosesnya sudah dipenuhi semua, dari bahan baku A pasti akan menjadi B, hasil produk sesuai dengan spesifikasinya. Ketika semua variabel prosesnya terpenuhi. Nah, ibaratnya orang yang berjalan di atas jalan yang lurus sesuai dengan fitrah, sesuai dengan sunatullah, itu hasilnya sudah pasti ujungnya. Tidak akan keliru. Allah tidak akan pernah menganiaya hamba-hambanya. Kalau orang itu berproses dalam kebajikan, ya pasti ujungnya surga, gitu saja. Kalau dia berproses dalam kemungkaran, di dalam kejahatan, ya pasti ujungnya neraka. Tidak akan keliru. Sehingga bisa diprediksi, bisa direncanakan, bisa diusahakan, bisa gitu ya, SOP-nya jelas dan sebagainya. Itulah agama ini, agama yang jelas, agama yang berdasarkan akal sehat, agama yang tuntunannya sangat logis, rasional, dan bisa diprediksikan, bisa diusahakan seperti yang diberikan petunjuknya oleh Allah. Wahai manusia, sesungguhnya jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu pasti bertemu dengannya. Ke arah manapun kita ini sesungguhnya berhadapan dengan Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat itu, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha berilmu, lagi maha mengetahui. Kemanapun kita menghadap, kemanapun kita berproses, karena Allah itu maha luas, maha meliputi kita semua, sesungguhnya kita pasti akan bertemu dengan Allah. Melihat ke langit, ketemu Allah, melihat ke bumi, ketemu Allah. Melihat ke depan, ketemu Allah, melihat ke belakang, ketemu Allah. Melihat di luar diri kita, ketemu Allah. Melihat ke dalam diri kita akan bertemu dengan Allah. Kemanapun kalian menghadap, sesungguhnya kalian berhadapan dengan Allah. Bukan sesungguhnya jalan itu begitu luasnya. Jalan itu begitu luasnya. Karena Allah sudah meliputi kita semua. Dari manapun dan ke arah manapun kita melakukan perjalanan itu, sesungguhnya kita akan bertemu dengan Allah. Nah, itu carilah jalan itu. Begitu banyaknya jalan, begitu banyaknya tanda-tanda, ayat-ayat yang akan menuntun kita untuk bertemu dengan Allah itu. Nah, kemudian digambarkan sesungguhnya Allah itu kan sudah meliputi kita, sudah sangat dekat dengan kita. Sudah tahu kita, sudah paham bahwa Allah meliputi kita kemanapun menghadap dan seterusnya, sedang berhadapan dengan Allah. Tapi kan nggak cukup hanya kefahaman itu. Maka diperintahkanlah untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau menuju kepada Allah ya harus memulai berinteraksi dengan Allah. Setelah paham ilmunya, maka dari ilmu yakin harus ainul yakin. Harus berinteraksi dengan Allah, karena disitulah jalannya itu. Dan nanti Allah yang akan membimbingnya untuk berada di atas jalan yang menuju kepadanya. Jadi dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Aku ini nggak jauh, sudah berada bersamanya terus. Gitu ya. Cuman kita tidak melakukan interaksi. Sehingga ya terasa, di mana ya Allah itu? Di mana-mana sudah meliputi. Karena Allah Maha Besar. Bahkan
bukan cuma meliputi dalam arti makrokosmos, tapi dalam mikrokosmos. Allah sudah hadir di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di otak kita, di jaringan saraf kita, di penglihatan kita, hadir di pendengaran kita, di ucapan kita, di perasaan kita, di seluruh aliran darah kita, triliunan sel tubuh kita, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah sudah begitu dekatnya. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat. Nah, kemudian ini penanya, aku menjawab permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia bermohon kepadaku. Jadi, diperintahkan masuk lebih dalam lagi, bukan sekedar pemahaman permukaan, melainkan diperintahkan untuk berinteraksi dengan Allah yang sudah begitu dekatnya, yang kemanapun kita menghadap, itu sesungguhnya sudah berhadapan dengannya. Bahkan kita sudah merasakan Allah itu di dalam diri kita, ya di luar diri kita, yang meliputi seluruh jagat raya. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Jadi ada proses interaksi di situ, bermohon kepada Allah, berinteraksi, minta pertolongan, curhat, dan sebagainya. Aku pasti menjawab. Nah, di situ akan memunculkan jalan yang akan ditunjukkan oleh Allah untuk terus mendekat kepadanya, yang sesungguhnya Allah itu sudah dekat. Ya, ini perlu diklarifikasi. Yang disebut mendekat itu kan bukan mendekat secara jarak. Allah nun jauh di sana, kita nun jauh di sini, ya. Jauh dengan Allah. Kemudian mendekat itu adalah kita berjalan dalam arti ruang, jarak. Bukan. Allah sudah begitu dekatnya dengan kita. Ayat ini menegaskan. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Berinteraksilah, berdoalah, bermohonlah. Pasti aku jawab. Loh, ini janji Allah. Memang jawaban itu bukan berarti pengabulan, ya. Karena di sini menggunakan kata ujibu da'watad da'i idza da'a. Ujibu, Allah menjawab seruan kita, doa kita, permohonan kita. Jawaban itu bisa dikabulkan, ya. Bisa tidak dikabulkan, tapi pasti ada jawabannya. Ketika Allah melihat itu baik buat kita, akan dikabulkan. Ini baiklah, jangan sampai dia menderita, dia sudah bermohon kepadaku, kemudian dikasih yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang tidak dikabulkan karena ya ini tidak baik buat dia. Tetapi pasti dijawab. Nah, ini adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, memulai interaksi itu. Aku menjawab permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi perintahku. Fal yastajibuli. Dia menjawab imbauanku, menjawab perintahku, menjawab larangan-larangan dalam arti mentaati, memenuhi semua itu. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan mengimani, meyakini, beriman kepada Allah. Allah itu pasti Maha Pemurah, Allah itu pasti Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Ada keyakinan, ya, berproses di dalam keimanan ketika kita menuju kepada Dia. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada di koridor yang benar, on the track. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita bisa nggak ketemu jalannya, itu bisa kemana-mana. Gitu ya. Jadi Al-Quran mendorong kita berinteraksi. Ketika terjadi interaksi dengan Allah, maka nanti Allah akan membimbing kita menuju kepadanya, semakin dekat, semakin dekat. Karena sesungguhnya Allah sudah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher di dalam diri kita, bagian dari diri kita, tidak ada jaraknya.
Tetapi Allah mengatakan, Allah lebih dekat kepada kita daripada yang tidak ada jaraknya itu. Jadi nggak bisa diukur lagi secara ruang. Karena kita sesungguhnya sudah terendam di dalam Allah. Makanya sesungguhnya kemanapun menghadap, ya kita berhadapan dengan Allah, meliputi dalam makrokosmos, meliputi secara mikrokosmos, maka sesungguhnya kita ini sudah berada dengan bersama Allah tanpa jarak. Yang menyebabkan kita merasa jauh karena kita tidak melakukan interaksi. Maka lakukanlah interaksi itu. Nah, itu perlu dilatih, melatih kebersamaan dalam kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, yang berproses dalam keyakinannya, bertingkat-tingkat dari ilmu yakin sampai hakul yakin, minta tolonglah hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kesabaran itu menjadi prasyarat untuk berproses bertemu dengan Allah atau berjalan di jalan Allah itu. Dalam kesabaran, orang-orang yang tidak sabar, suka tergesa-gesa, tidak tahan uji, dia pasti akan keluar dari jalur itu. Tetapi orang yang bisa bersabar, dan kesabaran itu pasti dimulai dengan kefahaman. Orang tidak bisa bersabar kalau tidak faham. Ya, saya pernah contohkan peristiwa yang misalnya contoh kecil ya. Ketika kita janjian sama teman kita untuk ketemuan katakanlah jam 10 pagi, dia nggak datang-datang sampai jam 12 siang baru datang. Wah, kita bisa marah-marah itu ketemu dia. Kamu ini janjian jam 10 baru datang jam 12, aku apa segala macam. Tapi ketika teman kita ini kemudian menceritakan kenapa dia datang terlambat, sorry ya, aku tadi kecelakaan. Wah, gitu ya. Kita baru paham bahwa dia datang terlambat dikarenakan ada masalah dalam perjalanannya itu, dan kemudian kita bisa memaafkan, kita bisa bersabar. Seandainya sejak awal tadi kita sudah paham bahwa dia sedang mengalami kecelakaan, maka kita menjadi sabar bahwa dia tidak bisa menepati waktu dikarenakan masalah itu. Kesabaran itu selalu seiring dengan kefahaman. Jadi ini memiliki makna yang sangat mendalam ketika Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Itu ada proses kefahaman yang kemudian kita menjadi bisa tahan uji, kita tidak tergesa-gesa, kita selalu merasa Allah bersama dengan kita, ya, karena kita memenuhi perintahnya itu. Sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini kalau dibalik kalimatnya, pemahamannya, kalau Anda ingin dibersamai oleh Allah, maka belajarlah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan senantiasa membersamai kita di dalam segala peristiwa. Jadi sabar ini menjadi kunci yang luar biasa di dalam proses kita menuju kepada Allah. Sudah ditunjukkan jalannya, diperintahkan untuk berinteraksi, dan salah satunya berinteraksi itu dengan Allah ya adalah di dalam sholat. Sholat itu interaksi yang sangat spesial, sangat khusus dengan Allah. Tetapi kita harus membangunnya dengan penuh kesabaran, dengan kefahaman, dengan penuh perhatian, dengan ya nanti munculnya adalah kekhusyuan itu. Kalau kita sholatnya udah tergesa-gesa karena pengen ini, pengen itu, dan sudah pasti nggak khusyuk. Jadi kesabaran itu menjadi prasyarat untuk merasakan kehadiran Allah, berinteraksi dengannya, dan terus mendekatkan diri dalam kualitas. Bukan sekedar jarak, tetapi yang dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah, menaikkan kualitas kita. Semakin
bernilai, semakin berakhlakul karimah, semakin mendekati sifat-sifat Allah, maka itulah yang disebut sebagai perjalanan spiritual, bukan menempuh jarak, tetapi menempuh kualitas untuk meniru sifat-sifat ilahiyah yang maha segalanya itu. Kita menjadi lebih bijaksana karena Allah maha bijaksana. Kita menjadi lebih adil karena Allah maha adil. Kita menjadi orang yang baik karena Allah maha baik. Kita menjadi pemaaf dan pengampun karena Allah maha pengampun, dan seterusnya. Semakin baik kualitas kejiwaan kita, akhlak kita menjadi akhlakul karimah, maka itulah yang disebut sebagai semakin dekat kepada Allah. Dan itu kaitannya dengan kesabaran. Ya, bagian-bagian akhir. Jadi, semua ini mesti dimulai dari mindset ketauhidan. Tidak bisa tidak. Harus dimulai dengan mindset ketauhidan. Karena itu di dalam Al-Quran, ketauhidan menjadi pondasi. Ketauhidan itu menjadi pondasi, menjadi dasar dari seluruh bangunan keberagamaan kita. Dari 6.236 ayat di dalam Al-Quran, kira-kira separuhnya itu mengajarkan ketauhidan. Selebihnya kembangan, ibadah-ibadah, segala macam perbuatan yang disebut kebajikan dan sebagainya itu sesungguhnya adalah media, cara saja untuk bertauhid, mengagungkan Allah. Syahadat kita untuk harus kembalinya pada Allah. Sholat kita mesti tujuannya ke Allah. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, seluruh apa yang kita bangun dalam keseharian kita, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, semuanya orientasinya adalah ketauhidan. Nah, mindset ini yang harus diletakkan dulu. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu selain Allah bakal binasa, kecuali Allah saja. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ini yang menjadi pondasi penting ya. Mindsetnya harus la ilaha illallah, dan itu menjadi komitmen kita sejak bersyahadat, sejak berkomitmen untuk memeluk agama ini dan menjalankan dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengannya. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Jadi dimulai dari mindset. Kemudian dari mindset itu harus kita ungkapkan dalam bentuk zikir-zikir. Zikir dalam arti ingat di dalam jiwa kita, dan zikir dalam arti juga menzikirkan, menjaharkan, diungkapkan dengan kata-kata. Maka Allah mengajarkan dalam sejumlah ayat tentang menzikirkan itu sebagai bagian dari jalan. Ya, setelah mindsetnya ditata benar, orientasinya hanya kepada Allah, maka kemudian kita menyambungkan hati kita senantiasa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, berproses di dalam keyakinannya tadi. Dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah lah hati manusia menjadi tentram. Ini ada kaitannya dengan keikhlasan, ada kaitannya dengan kesabaran, ya, ada kaitannya dengan ketaatan. Zikrullah itu sudah mewadahi banyak karakter yang sesungguhnya adalah proses merendahkan ego kita dan menghadirkan Allah di dalam kesadaran kita. Meskipun Allah itu sudah meliputi sesungguhnya, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tetapi kesengajaan kita lah yang dibutuhkan di situ untuk membangun
atau membongkar sekat-sekat egoistik kita, membongkar sekat-sekat keakuan kita sebagai manusia, makhluk yang terbatas, dan kemudian mengarah kepada sifat-sifat ketuhanan yang universal, yang ilahiyah, yang tidak ada batasnya. La ilaha illallah itu bermakna meniadakan segala sekat-sekat, segala batas-batas yang parsial, karena Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan sesungguhnya itu pasti parsial-parsial. Menuhankan diri, menuhankan harta, menuhankan kekuasaan, menuhankan apa saja, itu adalah parsial-parsial yang menjebak kita pada egosentris. Nah, itu disuruh meniadakan menjadi la ilaha illallah, hanya Allah. Mindsetnya sudah kemudian harus dipraktekkan, harus diperjalankan, diinteraksikan. Nah, di sini digambarkan dalam bentuk zikir itulah yang akan menjadikan kita berada di atas jalan untuk menuju kepadanya. Karena harus diinteraksikan. Orang yang beriman, yang berproses, hati mereka menjadi tentram. Ada perasaan itu. Jadi indikator. Hatinya menjadi tenang, menjadi tentram, mulai menghilangkan rasa stresnya, hilang rasa khawatirnya, hilang rasa gelisahnya, hilang segala macamnya itu, menuju pada ketenangan, ketentraman. Itu menjadi parameter, menjadi indikator kita on the track. Tetapi kalau kita ini masih ya gelisah, takut, apa segala macam emosi, apalagi meledak itu jauh kebalikannya dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Harus menuju pada apa yang disebut kesabaran itu, maka Allah akan membersamainya. Innallaha ma'as-sabirin. Hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram ketika berzikir kepada Allah. Terus ditegaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah, hati manusia akan menjadi tentram. Kalau mengingati segala yang lainnya, itu gelisah, takut kehilangan, takut apa segala macam. Tapi kalau sudah mengingati Allah, on the track, maka itu akan meredakan segala macam rasa kepemilikan, rasa kegelisahan, rasa kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Jadi, yang kedua, senantiasa menzikirkan. Yang ketiga, harus sampai merasakan. Jadi, zikir itu bukan hanya dalam arti kemudian mengucapkan, ya, memikirkan, bahkan memikirkan itu belum berzikir. Berzikir itu harus sampai merasakan adanya getaran-getaran jiwa itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berproses tadi itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi ada penghayatan di situ. Ada keterlibatan emosi di situ. Ketika disebut nama Allah itu langsung bergetar hatinya. Ada rasa haru, ada rasa sedih, ada rasa bersyukur, ada rasa bahagia, ada kadang-kadang tidak bisa disebut ini rasa apa, bergetar-getar. Itu artinya penuh dengan perasaan ketika melakukan zikrullah itu. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah keimanannya. Jadi langsung meresap ke dalam jiwanya, bergetar-getar. Bertambah keimanan mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi kembalinya, tawakalnya adalah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, kemudian itu harus diulang-ulang. Ya, ini nanti kaitannya dengan aktivitas sehari-hari kita. Kita ini harus mengulang-ulang. Karena ada yang disebut sebagai the power of repetition. Power dari pengulangan. Itu akan memunculkan sebuah proses yang menguatkan. Bahkan ketika diulang-ulang dengan penuh penghayatan, yang kalau dalam langkah tasawuf disebut sebagai thoriqoh, ya. Thoriqoh itu mengulang-ulang dalam jumlah yang banyak.
Ya toriko sebetulnya artinya jalan, tetapi di dalam jalan itu kemudian kita melakukan proses pengulangan, makanya disuruh berzikir 100 kali, 1000 kali, ya. Tetapi kalau itu tidak didahului oleh penghayatan, maka tidak ada maknanya. Harus dimaknai dulu. Jadi setelah syariat itu harus hakikat dulu, tahu hakikatnya, tahu maknanya, tahu rasanya, kemudian baru ditirakati, kata orang Jawa, ditirakati, ditorikoti, itu diulang-ulang supaya apa? Supaya masuk ke alam bawah sadar kita. Sehingga Allah menggambarkan kepada kita, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa kualitas ayatnya lagi berulang-ulang, diulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Efeknya itu, ya perasaan bergetarnya itu, sampai ke kulit. Ada orang bilang meremang bulu kuduk saya, misalnya gitu ya, karena penuh perasaan. Atau ya kulitnya menjadi rileks ya di ayat yang berikut, di kalimat yang berikutnya ini. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu berzikir kepada Allah. Ketika membaca ayat Allah itu dalam pengulangan-pengulangan yang penuh dengan penghayatan. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Jadi pengulangan penuh penghayatan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Secara neuroscience itu akan membentuk sirkuit-sirkuit sarafi terkait dengan spiritualitas yang sedang kita bangun itu. Dan semakin bagus itu akan memunculkan karakter. Ya. Akan memunculkan karakter yang tersimpan di dalam sirkuit sarafi, sirkuit spiritualitas kita di dalam otak kita. Ujungnya harus sampai ke sana. Membekas pada kualitas jiwanya. Sehingga dicontohkan di dalam Al-Quran itu. Para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sadiqin. Ya, itu digambarkan sudah membekas ke dalam jiwanya. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Di antaranya dicontohkan Ibrahim dan keturunannya Ishak dan Yakub yang mempunyai karya-karya besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka, berproses di dalam kejiwaannya dengan akhlak yang tinggi. Jadi menjadi poin penting. Membekas pada kualitas jiwanya sampai kepada akhlaknya, sampai ke bawah sadar. Karena kalau sudah di bawah sadar itu maksudnya nanti menjadi karakter. Tapi kalau belum terjadi pengulangan penuh penghayatan, itu tidak akan masuk menjadi karakter. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi. Yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat, bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan segalanya. Itu bagian dari yang mengontrol kualitas akhlak kita. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Surat Shad ayat 45-47. Oke, bagian akhir. Membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Kenapa? Al-Quran atau Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab, induk Alkitab. Dan kemudian diperintahkan, diwajibkan kepada kita membacanya berulang-ulang. Di dalam sholat kita, minimal 17 kali, 17 rakaat dalam sehari semalam, 24 jam. Kita terus mengulang-ulang ini. Untuk apa? Memasukkan makna dari Al-Quran yang diwakili oleh Al-Fatihah itu ke dalam jiwa kita dengan penuh penghayatan. Supaya kebentuk karakternya seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Itu digambarkan bahwa kita ini, atau di dalam Al-Quran ini ada 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Inna rabbaka huwal khalaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta lagi maha
mengetahui. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi Allah menggambarkan kepada kita, Allah Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dan memberikan petunjuk kepada kita, telah memberikan kepadamu 7 ayat yang mesti dibaca berulang-ulang, dan makanya kemudian dijadikan sebagai bagian fardu rukun dari sholat kita, membaca Al-Fatihah itu, ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran yang agung. Sesungguhnya apa yang ingin ditanamkan melalui Al-Fatihah yang terus kita baca berulang-ulang? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dimulai dengan ketauhidan. Dengan nama Allah, semuanya ini karena Allah semata. Dan Dia adalah zat yang Maha Pemurah. Sangat pemurah, bahkan kepada siapapun. Ya. Kepada siapapun. Yang Muslim, yang non-Muslim, yang menentang, yang ingkar, yang Allah Maha Pemurah. Dan dengan segala kepemurahannya itu bahkan memberikan bantuan. Katanya ada sebuah ayat mengatakan orang-orang yang melakukan kebajikan ketika dia memang sudah ngotot untuk kebajikannya itu berjihad, maka Allah akan memberikan jalan. Tapi sebaliknya orang yang ngotot ingin melakukan kejahatan ya diberi jalan juga sama. Allah menguasai segalanya dan Allah Maha Pemurah. Tetapi sambil mengingatkan nanti dengan segala konsekuensinya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, tapi Allah itu juga Maha Penyayang kepada orang-orang yang on the track, yang ingin menuju kepadanya. Wah, itu semakin dibukakan banyak karunia dan hikmah yang akan diberikan kepadanya, menuntun dia untuk bertemu dengannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini dimasukkan lagi, ditekankan lagi ketauhidan yang lebih meluas, yang bersifat universal. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang itu adalah Tuhannya yang mengendalikan, menguasai seluruh alam ini. Ditegaskan lagi, Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat ini, penekanan ketauhidannya itu berkali-kali di awal. Karena memang ini pondasi dari seluruh kefahaman kita terhadap agama. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah yang menguasai hari kebangkitan, hari pengadilan, hari pembalasan kelak. Nah, kemudian diperintahkan interaksinya kemudian. Setelah dibangun pondasi ketauhidannya, kemudian kita melakukan interaksi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah, nggak ada yang lain. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu terus dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kita dengan penuh penghayatan. Langsung ini interaksinya dengan Engkau, dengan Allah, tidak melalui perantara lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, dan kemudian direalisasikan permohonannya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, orientasinya jelas. Allah mengajarkan ini supaya kita membaca ini berulang-ulang dan dimasukkan ke alam bawah sadar kita. Orientasinya jelas. Tunjuki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang penuh dengan kenikmatan. Diberi kenikmatan. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Ini diperintahkan mengulang-ulang. Bahkan di kalangan tasawuf kemudian ini diperbanyak lagi, bukan di Al-Fatihahnya, tetapi diindukkan lagi, diringkas lagi. Menjadi, kalau Al-Quran 6.000 sekian ayat menjadi Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu diringkas lagi menjadi
Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka mengucapkan Bismillah itu, ya, dengan nama Allah itu lebih banyak daripada membaca Al-Fatihah. Setiap kita melakukan aktivitas apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diringkas lagi menjadi Bismillah, karena Allah. Semua ini karena Allah. Allah, Allah. Nah itu kalau mau diringkas lagi, lebih banyak diucapkan lagi oleh kalangan pelaku tarekat atau pelaku tasawuf. Bismillah menjadi Allah. Yang itu kemudian dilafatkan terus. Allah, Allah, Allah. Saya melihat bapak saya yang sebagai guru saya dalam beragama ini. Wah itu seperti nggak pernah lepas dengan kata Allah, Allah. Kaget ya Allah, bersyukur ya Allah, terharu ya Allah, apa semua Allah, 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 Allah. Bahkan lebih dalam atau lebih ringkas lagi dari itu, digambarkan bapak saya, dalam keluar dan tarikan nafas kita, itu senantiasa melafadzkan dari Allah menjadi hu atau huwa. Hu, huwa, huwa. Itu dimasukkan, ya, dipadukan dengan nafasnya. Huwa, Allah, Allah, hu, Allah, hu, Allah, hu, Allah, atau huwa. Bisa dijaharkan, bisa disirrikan. Dijaharkan itu diungkapkan secara terdengar, tetapi disirikan bisa di dalam batin. Maka bagi seorang pelaku tasawuf, ya, sampai di level itu, hatinya, jiwanya, kesadarannya tidak pernah terlepas dari Allah selama 24 jam. Dia bersama dengan Allah terus, kemanapun menghadap, selalu berhadapan dengan Allah. Bahkan melihat keluar dirinya ketemu Allah, melihat ke dalam dirinya ketemu Allah, bahkan menyadari nafasnya, itu ternyata seiring dengan zikirnya kepada Allah. Bahkan di kalangan yang sangat tinggi, tidurnya itu, karena sudah seiring dengan nafasnya yang berzikir Allah, 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 maka tidurnya pun adalah bagian dari zikirnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan presentasinya dan mungkin kita bisa melakukan klarifikasinya di sesi tanya-jawab. Saya serahkan kembali ke Pak Dahrial. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Kita memasuki tanya-jawab diskusi. Saya lihat sudah mulai ada penanya. Kita akan mempersilakan penanya pertama, Prof. Hamid. Silakan Prof. Hamid. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. Dahrial. Terima kasih Pak Agus, yang luar biasa. Kali ini kita mendapatkan kesempatan yang tidak bisa tertandingi mengenai pendalaman kita tentang tauhid. Nah, ada dua pertanyaan saya dan satu pertanyaan terkait video yang beredar yang kaitannya kosmologi. Pak Agus barangkali bisa memberikan keterangan lagi. Nah, pertanyaan saya pertama tadi terkait dengan slide terakhir tadi Pak Agus, yaitu surat Al-Fatihah. Kita tahu bertebaran di dalam Al-Quran itu kekaguman kita, kekaguman manusia seluruhnya itu yang paling puncak menurut saya adalah penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi diulang-ulang dengan begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Nah, apakah bisa kalau kita kekaguman ini kita arahkan kehusuan kita, bila mana dalam perjalanan sholat itu kehusuan itu dihubungkan dengan itu bagus. Jadi kita membayangkan, karena kita tidak mungkin melihat Allah, membayangkan ciptaannya yang amat luar biasa yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia sampai hari ini. Membayangkan itu atmosfer, bulan, bintang, planet yang bergerak begitu cepat, termasuk kita juga ikut bergerak. Nah itu mohon penjelasan bagusnya. Nah pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai kebiasaan di ini pertanyaan kedua ini sebenarnya sangat ringan barangkali. Kebiasaan kita di daerah-daerah itu ada namanya tolak bala. Bagus, mungkin saya tidak tahu di Jawa. Nah, banyak orang yang
melakukan itu niat sedekah, coba potong kambing atau sedekahkanlah sesuatu untuk tolak bala. Itu apa ada dalam Islam itu seperti itu, karena niatnya itu tolak balas, bukan sedekah dalam arti kata membantu orang yang menerima sedekah. Itu pertanyaan kedua. Ya. Nanti videonya saya yang tadi pertanyaan kosmologi tadi, Ya. saya kira nanti. Oh, baik. Pak Dahrial, saya jawab dulu ya. Kayaknya Baik, silakan supaya Pak Agus, lebih langsung. fokus. Kadang kalau dicampur ternyata saya kehilangan Baik, ya, poinnya. silakan langsung Pak Agus. Ya, baik. Yang pertama, bolehkah kita ini membayangkan misalnya jagat raya, penciptaan jagat raya yang luar biasa dahsyatnya, yang sampai sekarang ilmu pengetahuan terus mencoba mengeksplor dan terkagum-kagum, dan banyak sekali hal yang belum diketahui terkait dengan itu. Kemudian ketika kita sholat, ketika kita zikir, yang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu kekaguman, kita bayangannya adalah terkait dengan jagat raya. Boleh-boleh saja sebagai sebuah jalan. Ya, poin pentingnya adalah kita ini sedang berproses. Berproses untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui semua jalan yang bisa memunculkan kekaguman. Tetapi jangan sampai kemudian terjebak kepada hal itu sebagai mewakili Allah. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya kan. Lantas kita berpikiran bahwa Allah adalah jagat raya itu. Tetapi kalau itu sebagai wasilah, sebagai media, sebagai jalan untuk mendapatkan penghayatan, itu boleh, dan itu memang menjadi bagian dari jalan kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar secara manusiawi, kita membutuhkan pemahaman Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu sebesar apa ya? Sehingga kita akan melakukan proses perbandingan. Kalau pengetahuan kita yang besar itu adalah gunung, kita tidak bisa tidak kemudian membayangkan Allah itu lebih besar sedikit kaitannya dengan gunung itu. Ketika kita sudah lebih jauh lagi, lebih banyak lagi pengetahuan kita tentang kemudian planet bumi, yang besarnya sedemikian ini, miliaran manusia di dalam planet bumi ini masih longgar. Nah, kita kemudian membayangkan Allahu Akbarnya itu sedikit di atas bumi. Begitu tata surya, kemudian wah lebih besar lagi ya, ternyata tata surya mataharinya itu bisa ratusan ribu kali, jutaan kali dibanding planet bumi. Kemudian kita memahami galaksi, yang di dalam galaksi itu ada 200 sampai 400 miliar matahari, miliaran tata surya. Kemudian kita mendapatkan bayangan bahwa Allah yang menciptakan galaksi itu pasti gitu ya, bayangannya semakin mengagumkan. Nah, ternyata nggak berhenti di situ. Galaksi itu bagian dari supercluster, di mana sebuah supercluster, gerombolan galaksi, isinya itu bisa minimal 100 miliar galaksi. Nah, kemudian jagat raya, langit pertama, yang berisi begitu banyaknya supercluster, dan ditambahkan lagi oleh Allah bahwa langit pertama ini cuma bagian dari langit kedua. Langit kedua bagian dari langit ketiga, langit 4, 5, 6, 7 yang disebut sebagai sab'as samawat, dan langit yang 7 yang tidak ada batasnya, tidak diketahui batasnya itu cuma bagian atau berada di dalam kebesaran Allah yang maha besar itu. Allahu Akbar. Nah, jadi sebagai sebuah proses membangun perasaan kagum, sah-sah saja. Sebagaimana seseorang bisa membangun perasaan kagumnya dikarenakan menemui peristiwa yang misalnya tidak saintifik, tetapi penuh emosi. Dia mendapatkan solusi yang membahagiakan, Allah memberi rezeki yang banyak, dan sebagainya. Kemudian muncul perasaan kagum, ya Allah, saya ini sudah nggak melihat, sudah hopeless, sudah tidak ada harapan. Ternyata engkau membukakan jalan keluarnya dari sisi yang tidak terduga. Nah, kemudian memunculkan perasaan haru, perasaan bersyukur, perasaan kagum pada Allah, itu juga boleh, sah-sah saja. Ya, jadi poin pentingnya adalah semua itu proses jalan untuk membangun kualitas spiritualitas kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Poin pentingnya jangan terjebak kepada media itu kemudian mewakili Allah, melainkan ya itu adalah sebagai bagian dari proses. Saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama.
Kemudian yang kedua terkait dengan tolak bala, ya itu adalah ritual pagan kan sebetulnya. Ritual pagan, bala di mana-mana itu mungkin bisa di sawah, di jalan, di perempatan jalan, di gedung apa dan sebagainya yang dulu katakanlah banyak bala di situ, banyak musibah, banyak kecelakaan. Kemudian Sesajen gitu. diberi sesajen dan seterusnya. Ya sesungguhnya bukan itu yang diajarkan di dalam agama ini. Harus semuanya kembali kepada Allah. Karena kalau tolak bala itu yang ada di benaknya adalah balaknya itu. Tolak bala kemudian seakan-akan adu kesaktian ya, dengan naruh sesajen itu di situ, maka ini ada kekuatan yang bisa menolak bala itu dan seterusnya, sehingga mengesampingkan Allah dan kemudian ini menjadi keluar dari ketauhidan. Ya yang harus dilakukan berdoa saja kepada Allah. Mau berdoa di situ juga boleh. Tapi kaitannya adalah ya Allah, kok berkali-kali ya di sini terjadi musibah dan sebagainya. Mohon perlindungan, mohon ampunan, mohon apa saja kepada Allah. Dan kemudian ada yang mengkaitkan dengan misalnya bersedekah, karena sedekah itu juga bisa gitu ya dan sebagainya. Tapi poin penting yang harus dilakukan sesungguhnya adalah bermohon kepada Allah, bukan adu kesaktian dengan bala itu, dengan melakukan ritual itu. Saya kira itu terkait dengan pertanyaan tadi. Iya, saya lanjutkan ini video yang viral bagus. Boleh saya share slide. Ini Dr. Dahria udah kelihatan? Ya, kelihatan. Ini keterangan dalam bahasa Inggris. Video ini saya pindahkan ke bahasa Indonesia. Video ini direkam di dalam lingkaran Arktik antar perbatasan Kanada, Alaska, Rusia, berlangsung beberapa detik. Fenomena ini hanya bisa dilihat setahun sekali, 36 detik. Bla bla bla. Fenomena ini hanya terjadi pada perigee, saya tidak tahu nih, titik di mana bulan paling dekat. Nah, saya masukkan ke video. Ini Pak. Ini fact atau hoax? Bagaimana bisa gambar seperti ini, Pak Agus? Itu fixed hoax. Oh. Bukan fact tapi fixed hoax. Jadi proporsinya tidak proporsional antara besarnya bulan terhadap bumi. Iya. Mudah sekali staff editing saya untuk membuat video seperti itu sangat. Oh, buatan manusia. Ya, editing. Kelihatan. Ini banyak orang percaya ini Pak Gus. Tidak benar. Saya sih sudah awas ya pikir sedikit. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Prof. Hamid. Bagus sekali tadi pembahasannya.